sendiri secara mandiri kamus ya, karena untuk mencari di kamus itu harus memiliki kemampuan untuk mencari akar kata dari setiap kosakata yang kita jumpai ya. Baik, sebelum itu kita akan membaca salah satu surah yang akan kita jadikan sebagai latihan untuk kajian kita ya. Yang saya mohon nanti ada salah seorang di antara peserta yang saya minta untuk membaca surah yang akan kita baca pada pagi hari ini. Di pelajaran keempat saya akan ambil surah Al-Insyirah ya, Alam Nashrah ya. Siapapun yang siap tolong diberikan kesempatan Kang Hidayat untuk membacakan surat Al-Insyirah. Iya. Sambil Kang Ahmad menyiapkan bait nazam yang akan diputar sebelum kita mulai. Sebelum itu saya ingin mengulas sedikit kemarin tentang jenis-jenis isim ya, kalimat isim yang juga sangat penting, tetapi ini lebih penting lagi di pelajaran 4 di mana isim itu ada dilihat dari maknanya, ada yang masih umum, ada yang spesifik ya. Yang umum nakirah, yang spesifik itu ma'rifah ya, yang sudah spesifik itu yang ada al, kemudian diidhofatkan, kemudian 3 isim yang isim nama ya, kemudian 3 isim yang harus kita hafal, yaitu isim dhamir, 2 hum dan seterusnya ya. Kemudian isim mausul alladzi, allati dan kawan-kawannya, kemudian isim isyarah ya, itu masuk kategori ma'rifah semuanya, sudah spesifik maknanya ya. Kemudian isim ditinjau dari mufrad, musanna dan jamak, ini yang sangat penting juga ya. Mufrad itu tunggal, musanna itu ganda ya, jamak itu banyak ya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kemudian jenis isim lainnya ada isim istifham, dzaraf zaman, dzaraf makan. Pelajaran 3 itu mencakup keseluruhan 87 kosakata yang terulang sebanyak 33.000 kali di dalam Al-Quran, atau sekitar 41%. Jadi kalau kita sudah menguasai pelajaran 2 tentang jenis-jenis huruf dan pelajaran 3 tentang jenis-jenis isim, itu sudah mengantongi 41% dari kosakata yang ada. Jadi jangan disepelekan pemahaman itu, karena itu akan membantu sekali dalam kita memahami mufrodat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pelajaran keempat ini akan lebih fokus pada bagaimana penguasaan kita terhadap kosakata-kosakata yang memiliki akar kata dalam jenis-jenis kalimat fi'il ya. Jadi nanti akan bertambah kemampuannya menjadi 80% ya, kalau kita sudah betul-betul mungkin pelajaran 4 dan pelajaran 5. Silakan Kang Hidayat. Ya, kita akan coba pilih. Tapi sebelum dipilih akan lebih cepat sesungguhnya kalau ada yang langsung berkenan, boleh dibuka mute-nya dan sebut nama atau di chat ya. Chat saya bersedia membacakan surahnya. Boleh silakan chat atau buka mute-nya dan sebut nama, bersedia membacakan ayat suci Al-Qur'an yang tadi sudah disampaikan Pak Kiai. Surah Al-Insyirah ya. Pak Wahid, Pak Wahid, silahkan Pak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wahid. Mute-nya dibuka terlebih dahulu.
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, yang membacakan Pak Hasanuddin. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya mungkin tadi Pak Wahidnya agak gangguan sinyal ya. Pak Ahmad barangkali sudah siap nadomnya. Nah, Pak Hasanuddin. Kita akan sama-sama menyimak nadom sebelum dilanjutkan kembali ke materi oleh Pak Kakanwil. Pak Ahmad? Siap, Coach. Baik, sambil menunggu ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, insya Allah setelah selesai rangkaian kegiatan Training for Trainers tidak terhenti hanya di situ. Jadi Indonesia Mengaji juga akan memfasilitasi untuk sama-sama nanti bisa diulang materi-materinya. Mari sama-sama kita simak nadom. Kalimat fi'il juga banyak ragamnya. Fi'il madi mudhari amar namanya. Fi'il madi kata fa'ala contohnya. Yaf'ulu uf'ul mudhari dan amarnya. Fi'il mabni maklum kata bayak tubuh. Dijadikan pasif kutiba yuktabu. Fi'il 3 huruf mujarrad namanya. Jadi mazid jika ada imbuhannya. Af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Huruf hamzah, sin, ta, nun, tasydid dan alif. Jadilah kata istana harus alif. Penambahan huruf menambahkan makna. Seperti ghaniyah menjadi istaghna. Fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya. Fa'il dhamir dan dhamir banyak jenisnya. Fataha, fataha, fatahu contohnya. Fi'il madi dengan aneka ragamnya. Yaftahu, yaftahani juga taftahna. Contoh fi'il mudhari dengan antunna. Beli kopi atau apa? Sudah nampak. Mangga Pak Kiai bisa dilanjutkan. Baik, Coach Hidayat, terima kasih. Tadi sudah dibacakan surah Al-Insyirah dan juga sudah ditampilkan tadi bait nazam pelajaran 4 yang menjelaskan tentang jenis-jenis fiil ya. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu tentang tentang jenis-jenis fiil tadi. Saya akan lihat ya, ini melalui paketnya agak susah juga ya kelihatannya. Baik, saya ingin sampaikan, Kang Ahmad, tolong bisa ditampilkan nggak materi yang kelima, yang keempat ya. Dari sini kok agak susah. Saya share screen, agak susah share screen-nya. Kang Ahmad. Sebentar Halo. Pak Kiai, disiapkan dulu Pak Kiai. Oh ya. Jadi pelajaran keempat ini menjadi penting sekali tentang jenis-jenis fiil ya, di mana fiil itu dari segi jenisnya, yang pertama bisa kita lihat dari dari segi waktu berlangsungnya pekerjaan ya. Waktu berlangsungnya pekerjaan itu yang pertama ada namanya fiil madhi ya. Bisa dilihat
buku yang sudah diberikan, menunjukkan masa lampau selalu dijadikan sebagai kata dasar ya. Sebenarnya kalau kata dasar itu masdar, tapi di sini selalu dijadikan kata dasar, yaitu lafaz fa'ala, seperti kataba, ya. Qara'a, kataba menulis, qara'a membaca, kataba telah menulis, qara'a telah membaca, alima telah mengetahui, ya. Itu fiil atau kata kerja yang menunjukkan lampau. Kemudian masa sekarang atau yang akan datang itu namanya fiil madhi, ya. Fiil madhi, fiil mudhari, mohon maaf, dengan menambahkan di depan fiil madhi tadi salah satu dari 4 huruf, ya. Ya, ta, hamzah atau nun, atau saya sering sebutnya anita biar mudah, ya. Hamzah, nun, ya atau ta. Di sini pada lafaz kataba menjadi yaktubu, ya. Berarti depannya ditambah dengan huruf ya. Qara'a menjadi yaqra'u, ya. Alima menjadi ya'lamu, ya. Itu menunjukkan sedang berlangsung atau akan, ya, disebut dengan fi'il mudhari. Tentu sebagian kita sudah memahami. Kemudian menunjukkan arti perintah atau amar, ya. Kataba menjadi tub, ya. Qara'a menjadi iqra, alima menjadi i'lam. Nah itu, ya. Jadi 3 dari segi berlangsungnya waktu, ya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, ya, yang menunjukkan perintah. Kemudian fi'il belum bisa tampil, ya. Oke, baik. Ya itu, ya. Lanjutkan. Nah, ini kalimat fi'il, kata kerja, ya. Fataha, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaftahu, kemudian fi'il amarnya iftah. Gitu. Ya. Ya. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, begitu, ya. Itu. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Enggak apa-apa. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, ya. Alima, ya'lamu, ya'lam. Oke, lanjut Mas Ahmad. Baik. Itu kemudian kata kerja dari aktif dan pasif, ya. Ya, aktif dan pasif. Fa'ala itu aktif, pasifnya adalah fu'ila, jadi dibaca dhammah depannya. Jadi kataba menjadi kutiba, alima menjadi ulima. Artinya berubah. Kalau kataba menulis, kutiba ditulis. Nah itu, ya, pasif, atau dalam bahasa Arabnya namanya majhul. Jadi maklum dan majhul. Kalau kataba maklum, kalau kutiba majhul, ya. Alima maklum, ulima majhul, ya. Sudah menjadi pasif. Fataha menjadi futiha, ya. Fataha membuka, futiha dibuka. Itu namanya majhul, ya. Fataha, futiha. Kemudian kalau fi'il mudhari, yaktubu maklum menulis menjadi yuktabu, ya, ditulis. Jadi tadi kalau fi'il madhi, ya, depannya dibaca dhammah, sebelum akhirnya dibaca kasroh. Kataba menjadi kutiba, alima menjadi ulima. Kalau pada fi'il mudhari, depannya dibaca dhammah, ya, sebelum akhirnya dibaca fathah, ya. Yuktabu, begitu. Artinya sedang ditulis. Kalau kita coba praktekkan, fataha yaftahu menjadi futiha yuftahu, ya, dibuka. Oke, ya. Paham ya, dari segi aktif atau pasifnya. Kemudian fiil
dilihat dari segi mujarrad dan mazid. Naik sedikit. Ya. Dari mujarrad dan mazid. Mujarrad itu belum ada imbuhan. Baik, Mas Ahmad. Mujarrad itu masih orisinil, kemudian mazid itu sudah berimbuhan, ya. Mujarrad dan mazid. Oke. Fiil mujarrad itu adalah fiil yang belum ada imbuhan sama sekali. Ya. 3 huruf, ya. Fa'ala, ya. Nasoro, oke, ya. Kemudian menjadi mazid ketika ada tambahan, ya. Tambahannya apa saja? Itu saya sebutkan, salah satu di antaranya adalah hamzah, ya. Seperti fa'ala menjadi af'ala. Nah, berarti sudah ada imbuhan hamzah. Kalau tadi fi'il mudhari beda lagi, dia bukan imbuhan kategorinya, itu hurufnya huruf menunjukkan mudhari, ya. Kalau ini memang ziyadah atau huruf tambahan atau imbuhan. Seperti misalnya lafaz kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Ketika diberi imbuhan hamzah, akhraja artinya mengeluarkan, begitu, ya. Keluar, mengeluarkan, akhraja, ya. Contoh lain misalnya lafaz karoma, mulia. Akroma memuliakan, gitu, ya. Akroma memuliakan. Apalagi contoh lainnya misalnya seperti lafaz nazala. Nazala itu artinya turun. Anzala menurunkan. Sama fi'il madhi juga itu, ya. Fi'il madhi yang sudah ada imbuhan, ya. Gitu, ya. Itu fi'il madhi yang sudah ada imbuhan. Kemudian fi'il madhi yang sudah ada imbuhan lainnya, naik dulu Mas. Masih di atas dulu. Halo, Mas Ahmad, masih di atas tadi? Masih, bukan di atas. Tadi yang masih bagian. Oh, oke, ya ini, ya. Kemudian fa'ala, nah itu ya, fa'ala. Tadi fa'ala menjadi af'ala, juga bisa juga menjadi fa'ala. Berarti imbuhannya di situ adalah alif, ya. Fa'ala. Seperti nasoro menjadi nasor. Sama fi'il madhi juga, tapi sudah ada imbuhan alif di setelahnya itu. Itu artinya menjadi berubah. Kalau nasoro menolong, nasoro saling menolong. Begitu, ya. Jadi ada perubahan, ada tambahan huruf itu bisa menambahkan makna atau merubah makna, ya. Doroba memukul, diberi tambahan atau imbuhan alif menjadi doroba, maka artinya saling memukul, gitu, ya. Kemudian bisa juga imbuhannya berupa tasydid di tengahnya atau disebut dengan ain fiilnya tasydid. Fa'ala, begitu, ya. Seperti contohnya alima, kalau alima mengetahui, allama menjadi mengajarkan, ya, mengajar, ya. Allama tadinya alima mengetahui, artinya lalu allama artinya adalah mengajar, ya. Kemudian bisa juga imbuhannya itu berupa ta dan alif, seperti pada lafaz tafa'ala, berarti imbuhannya 2. Kalau tadi yang di atas imbuhannya 1, ya. Sekarang imbuhannya 2, ta dan alif. Fa'ala menjadi tafa'ala, ya. Seperti contohnya lafaz misalnya khosoma takhosoma, ya. Itu juga punya arti saling, ya, sama saling, ya. Kemudian infa'ala, ini berarti imbuhannya 2 juga, yaitu hamzah dan nun, ya. Infa'ala seperti insyarafa, ya. Ini nanti artinya menjadi, ya. Menjadi mulia, ya. Kemudian sama dengan infa'ala ada juga ifta'ala, ya. Lalu tafa'ala seperti
pada lafaz alima ya menjadi ta'allama, berarti imbuhannya dua juga, yaitu ta dan tasydid ya. Kalau alima mengetahui tadi, allama mengajar, kalau ta'allama belajar ya. Ta'allama tafa'ala belajar. Nah, itu imbuhannya berarti dua huruf ya. Imbuhannya dua huruf. Nah, yang terakhir yaitu yang imbuhannya tiga huruf. Istaf'ala. Berarti imbuhannya apa? Hamzah, sin, dan ta bisa berubah begitu. Seperti ghafara. Ghafara itu mengampuni. Kemudian diikutkan istaf'ala menjadi istaghfara. Artinya sudah berubah, yaitu mohon ampun. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu fiil dari mujarad dan mazid. Pengetahuan ini penting untuk kita bisa mengakses apa sih akar kata dari setiap kata yang kita jumpai itu, gitu ya. Karena nanti kalau kita mau mencari di kamus, maka kita harus kembalikan pada akar kata, ya. Nggak mungkin kita bisanya coba cari ta'allama di kamus, nggak akan bisa kita temui dari huruf ta. Maka kita harus mencarinya dari huruf ain, ya, alima itu tadi, ya. Baik. Jadi perubahan mujarad dan mazid tadi juga dapat dilihat pada tabel berikut. Fa'ala fi'il madhi, mudhari'nya yaf'ulu, amarnya uf'ul ya. Kalau af'ala fi'il madhinya, maka fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Oke? Ya, beda lagi. Tadi kalau fa'ala yaf'ulu. Kalau af'ala fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Nanti kalau fi'il amar itu selalu ikut pada fi'il mudhari'. Af'ain sama ya. Fa'ala yufa'il ya, fi'il mudhari'nya tetap sama, di depannya diberi imbuhan untuk fi'il mudhari', salah satu dari 4 harful mudhara'ah anita tadi ya, yang di atas. Jangan bingung. Pada fi'il mudhari' ini sama semuanya, yaitu diberi imbuhan di depannya huruf mudhara'ah, salah satu dari 4 huruf anita ya. Jadi fa'ala yufa'il begitu ya. Fa'ala yufa'ilu ya. Seperti itu. Bawah terus. Tafa'ala depannya salah satu dari 4 huruf. Ya tafa'al. Istaf'ala yastaf'il. Seperti itu. Jadi tetap perubahan dari madhi ke mudhari'nya, di depannya ada salah satu dari 4 huruf ya. Hanya kalau yang 3 huruf seperti fa'ala, huruf mudhara'ahnya dibaca fathah, yaf'alu. Gitu ya. Nah, kalau yang ada imbuhannya 1 atau 4 huruf seperti fa'ala, maka huruf mudhara'ahnya pakai dhammah dan sebelum akhir dibaca kasrah. Fa'ala yufa'ilu ya. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'il. Naik sahabat. Kang Ahmad naik ininya, screen-nya. Kemudian kalau yang 4 huruf, kalau yang 5 huruf ya, tafa'ala seperti tafa'ala terus ke bawah di tabel tadi. Tafa'ala kembali lagi huruf mudhara'ahnya dibaca fathah. Ya tafa'al begitu ya. Terus naik lagi. Terus tabel. Ya, terus naik lagi. Oke, nah itu ya. Tafa'ala ya tafa'al. In fa'ala yanfa'il. Ifta'ala yafta'ilu. Tafa'ala yatafa'al. Jadi rumusnya mudah. Kalau yang fa'ala huruf mudhara'ahnya ya depannya dibaca fathah yaf'alu begitu ya. Tapi kalau yang ada imbuhannya 1 dibaca dhammah huruf mudhara'ahnya ya. Af'ala yuf'il ya. Kalau yang imbuhannya lebih dari 1, kembali lagi huruf mudhara'ahnya dibaca fathah ya. Ifta'ala yafta'il. Istaf'ala yastaf'il.
Kalau fi'il amar itu selalu ikut pada fi'il mudhari persis, ya. Tinggal dibuang huruf mudhari'ahnya, huruf akhirnya dibaca sukun, ya. Gitu. Rumusnya seperti itu. Jadi kita sudah mengenali ada apa namanya? Ada fi'il dari segi waktu, ada fi'il madhi lampau, ya, fi'il mudhari sedang berlangsung dan amar menunjukkan perintah. Lalu ada aktif dan pasif, maklum dan majhul, ya. Terus sekarang ada mujarrad dan mazid. Nah, ini tentang mujarrad dan mazid ini kita mujarrad itu bentuknya fa'ala 3 huruf, ya. Selebihnya ada mazid tambahannya apa saja? Tambahannya itu bisa disingkat dalam sebutan istana. Jadi af'ala, ya. Fa'ala, ada sin, ada hamzah, ada ta gitu, ya. Kemudian bisa juga alif seperti fa'ala. Nah, ini kalau saya simpulkan, sebenarnya kalau kita pegang 6 saja dari bentuk fi'il mazid, ya, yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Itu sebagai yang tambahannya 1 huruf, ya. Kemudian yang tambahannya 2 huruf adalah tafa'ala dengan 3, ya. Tafa'ala, ifta'ala, dan tafa'ala. Gitu, ya. Kemudian yang tambahannya 3 huruf hanya 1, yaitu istaf'ala. Jadi kalau ini dikuasai, hafal, paham, insya Allah tidak akan sulit dalam kita menguasai kosakata dalam bahasa Arab, dan sekaligus juga kita tidak akan keliru ketika membaca kosakata dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab yang tidak menggunakan harokat, ya. Karena kita sudah tahu patternnya, sudah tahu rumusnya, begitu, ya. Lanjut, Kang Ahmad ke atas. Ya, atas lagi. Naik, bukan. Terus, ya, terus. Mas bawah terus. Bukan ini, bukan terus. Bukan. Pola naik. Bawah. Terus ke bawah. Ini sudah, ya, stop, ya. Jadi terus naik lagi. Belum apa, ke atas. Dan Pak Kiai ke bawah apa ke atas ini? Ke bawah, terus ke bawah. Terus, ya. Ini. Oh, ya. Maksudnya lanjutkan. Stop. Catatan penting bahwa adanya imbuhan huruf itu bisa memberikan arti baru. Ya. Sebagai contoh seperti lafaz alima ketika berubah menjadi allama, menjadi ta'allama, ya. Alima itu artinya tahu, ya. Allama artinya mengajar, ta'allama artinya belajar. Jadi itu adanya imbuhan tadi bisa merubah arti, ya. Tadi merubah arti. Alima ya'lamu ya'lam, itu artinya tahu, ya. Allama yu'allim mu'allim, artinya mengajar. Kemudian ta'allam
ta'allama yata'allamu, ta'allam artinya belajar. Oke, lanjut. Atas lagi. Jadi adanya imbah nun itu memberikan arti baru ya, memberikan arti baru. Seperti di sini nazala, lanjut, nazala menjadi anzala, menjadi tanazzala ya. Nazala yanzilu inzil, itu artinya turun. Anzala yunzilu anzil, menurunkan. Tanazzala yatanazzalu tanazzal, turun ya. Ini lagi. Begitupun ghaniya, aghna, istaghna, seperti itu juga bisa berubah arti tadi ya, perubahan arti. Lanjut Ahmad ke bawah terus. Jadi kita pahami bahwa perubahan tadi ya, adanya penambahan huruf itu ada implikasi terhadap perubahan makna. Tapi bagaimana rumus perubahan maknanya memang agak kompleks di sini ya. Belum bisa secara detail kita sampaikan supaya pemahaman kita yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengambil akar kata dari perubahan setiap kata yang ada di dalam kosakata bahasa Arab atau apa. Ya, lanjut Kang Ahmad. Jenis-jenis huruf dari yang lainnya, bawah lagi ya. Terus oke ya. Oke, siap. Stop sini ya. Nah, ini yang terakhir di pelajaran 4 yang penting ya, di mana setiap fiil ya, kata kerja itu dia akan memiliki pelakunya, fa'ilnya ya, pelaku atau fa'il. Nah, pelaku dari setiap fiil ini bisa dua bentuk, bisa langsung pelakunya itu adalah isim zahir. Isim zahir itu bisa orang atau apapun ya yang disebutkan secara jelas ya. Bisa juga berupa kata ganti ya. Jadi pelakunya itu bisa berupa kata ganti ya. Seperti contoh lafaz jaa al-haqqu ya. Jaa al-haqqu. Jaa fi'il, fa'ilnya adalah lafaz al-haqq ya. Berarti dia berupa isim zahir kalau itu fa'il ya. Tapi kalau misalnya kita lanjutkan ja'al haqqu nazala minallah ya. Nazala minallah. Nazala telah turun minallah dari Allah. Berarti ini fa'ilnya berupa dhamir ya, tidak disebutkan ya. Pada lafaz nazala itu sudah terkandung fa'il berupa dhamir huwa. Nah, itu maksudnya. Yang kembali kepada al-haqqu tadi ya. Kan kita tidak baik kalau kita ulang lagi tadi. Ja'al haqqu nazala minallah ya. Pada lafaz nazala itu sudah terkandung pelaku fa'il berupa kata ganti yang tersimpan di dalam lafaz nazala tadi ya. Nah, maka dari itu di sini ada pasangan-pasangannya ya. Pada fi'il fataha atau nazalah itu sudah terkandung dhamir huwa begitu ya. Jadi huwa pasangannya adalah fataha. Kalau huma pasangannya fataha, kalau hum pasangannya adalah fatahu. Jadi pada lafaz fatahu itu sudah terkandung dhamir ya. Di situ ada wau menunjukkan arti mereka. Mereka telah membuka begitu ya. Kalau perempuan fatahat, dia perempuan telah membuka. Fatahata, di situ ada ta dan ada alif ya, menunjukkan arti dhamir dua orang ya. Huma fatahata. Kalau hunna fatahna ya. Anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum.
anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Nah, ini pelajaran 4 yang terakhir ini yang terkait dengan dhamir fa'il. Ini ada yang pada fi'il madhi, ada yang pada fi'il mudhari, ya. Yang pada fi'il madhi ini ya bisa naik ke atas. Wa huma hum, ya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Ini adalah dhamir fa'il yang ada pada fi'il, ya. Fi'il madhi. Kemudian dhamir fa'il yang ada pada fi'il mudhari. Lanjut. Dhamir fa'il yang ada pada fi'il mudhari, ya. Ini pada fi'il madhi masih diteruskan, ya. Pada fi'il madhi. Lanjut pada fi'il mudhari. Ya. Pada fi'il mudhari. Nah, ini ya. Yaftahu, huwa pasangannya yaftahu. Huma pasangannya yaftahani. Hum pasangannya yaftahun. Ya pasangannya taftahu. Huma taftahani. Hunna yaftahna. Ya. Anti, anta taftahu, antuma taftahani. Antum taftahuna, dan seterusnya. Nah, nanti di bagian akhir, karena ini penting sekali materi yang ini, itu ada latihan di bagian akhir, ya, ada form latihan di belakang, itu nanti bisa dilihat tentang bagaimana kita caranya bisa melatih diri untuk bisa menangkap makna-makna. Pelajaran 4 ini memang banyak sekali materinya dan memerlukan kecermatan, ya. Dan pada saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ini kita juga jangan membuat semakin sulit, ya, karena di sini perlu kecermatan di sini, ya, ada jenis-jenis. Tapi secara global seperti itu, ya, bahwa fiil, baik, ada mujarad, fiil dari sisi waktu ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar, ya. Kemudian dari sisi aktif pasif ada maklum, ada majhul. Kemudian dari mujarad dan mazid, ya, mujarad fa'ala yaf'ulu, mazidnya ada af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir adalah bahwa fi'il itu selalu diikuti oleh fa'il, oleh pelaku, ya. Fa'ilnya bisa berupa zahir dan bisa berupa dhamir, ya. Jadi ya harus kita hafal. Berarti di sini ada tambahan nih tentang isim dhamir pada ketika menjelaskan pada dhamir munfasil yang ada di setiap akhir kata, tadi robbuhu robbukat pada fi'il, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Jadi kita harus hafal tentang 3 jenis dhamir tadi, ya. Dhamir munfasil, dhamir munfasil di sini namanya dhamir fi'il mudhari maupun fi'il amar, ya. Saya kira itu pelajaran kita di pagi hari ini tentang jenis-jenis fi'il dan maknanya. Kita akan coba lihat, praktekkan. Nah, ya, coba diputar lagi nazam SMQ-nya, Ahmad, sebelum saya nanti praktek pada surah Al-Insyirah yang tadi sudah kita baca sekali.
fi'il madi mudhari amar namanya, fi'il madi kata fa'ala contohnya, yaf'ulu uf'ul mudhari dan amarnya, fi'il mabni maklum kata yaktubu, dijadikan pasif kutiba yuktabu, fi'il 3 huruf mujarrad namanya, jadi mazid jika ada imbuhannya, af'ala, fa'ala dan juga fa'ala, tafa'ala, iftada, istaf'ala, huruf hamzah, sin, ta, nun, tasydid dan alif, jadilah kata istana harus alif. Penambahan huruf menambahkan makna, seperti ghaniyah menjadi istaghna, fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya, fa'il dhamir dan banyak jenisnya, fataha, fataha, fatahu contohnya, fi'il madi dengan aneka ragamnya, yaftahu, yaftahani juga taftahna, contoh fi'il mudhari dengan antumna. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan kita akan lanjutkan pada kajian kita surat Al-Insyirah yang tadi sudah kita baca, ya, yang kita coba praktekkan. Sudah kita baca, Kang Ahmad. Kita coba lihat, bisa ditampilkan lagi ininya, Pak Ahmad. Halo. Pak Kiai lagi screen, berarti saya tutup dulu. Oh gitu ya, saya screen Iya. nih, bisa screen ya saya, bisa. Tadi Ya? Pak Kiai bisa screen, Pak. Bisa ya. Mau Apa- dari Pak, Atau dari Kak Ahmad aja, surat Al-Insyirah dibuka. yang tadi ya, di materi yang tadi Pak Kiai ya? Nggak ada di Sebentar. saya. Bentar, kalau saya bisa share screen, saya share screen aja dari sini. Ya, itu udah bisa Pak Kiai. Sudah bisa ya, nanti saya lihat dulu. Cuman ini yang kepencet Pak Kiai share screen-nya itu Zoom-nya, Zoom-nya ya. bukan materinya. Memang ini saya pakai nyetip, bukan pakai apa. Sebentar. Oke. Nah, Sudah share screen ya? ya, sok mangga tinggal materinya Pak Kiai. Sudah tampil ya? Ya, sudah tampil. Oke, baik. Ya. Oh iya, ternyata Ya, bisa. sudah Pak Kiai. Sebentar ya. Kita tadi surah Al-Insyirah, makanya biar kita praktek Bapak Ibu sekalian. Surah Al-Insyirah yang sudah kita baca. Nah ini saya ikut ulas ini tadi ya, tentang dhamir fa'il ini penting kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa dhamir fa'il baru saya jelaskan di sini, karena belum nyambung kalau tidak dijelaskannya di sini ya. Jadi dhamir itu ada 3, berarti dhamir munfasil ini ya, dua humahum, kemudian dhamir fa'il atau dhamir muttasil yang robbuhuma ya, robbuhum, dan saya itu dhamir muttasil ya, ada 2. Nah, di pelajaran ke-3, nah di pelajaran ke-4 ya, tentang fi'il itu kita kenal juga dhamir namanya dhamir fa'il ya. Fa'il. Nah, ini di pelajaran ke-4 yaitu dhamir yang selalu melekat pada kata kerja, pada fi'il ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, makanya kalau di pesantren ini dinazamkan ini. Fataha, fatahum. Fatahat, fatahata, fatahta. Maksudnya ya betul-betul hafal ya. Karena ini penting sekali. Jadi yang sebelah kiri ini dhamir munfasilnya, yang sebelah kanan adalah dhamir hasilnya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan pada fi'il madhi, ini pada fi'il mudhari nih ya. Pada fi'il mudhari yaftahu, yaftahani, yaftahuna dan seterusnya. Memang tidak bisa sekaligus dihafal di sini. Kalau yang belum diulang-ulang. Ini penting sekali saya sampaikan
kegagalan belajar bahasa antara lain bahasa Arab ini karena kesulitan menghafal tentang domair, lalu kemudian ditinggal, ya terus mengalami sulit terus. Jadi memang ini harus dipahami betul tentang domair ini, ya, tentang jenis-jenis kata ganti. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kita praktek di surat, langsung saja surat Al-Insyirah ya. Surat Al-Insyirah yang tadi sudah kita baca, kita coba praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, tentang jenis-jenis fiil pada ayat yang pertama ada lafaz nasyrah ya. Ini adalah fiil mudhari ya. Fiil mudhari. Apa taunya? Di depannya ada salah satu dari 4 huruf anita ya. Di sini kebetulan hurufnya adalah nun ya. Alam nasyrah ya. Tidakkah atau bukankah kami telah melapangkan. Nah, di situ sudah ada kata kaminya ya, karena tadi bahwa fiil itu selalu diikuti oleh fa'il, pelaku. Nah, pelakunya itu bisa berupa isim dhahir, bisa berupa isim dhamir. Nah, di sini pelakunya kata ganti yang ada di dalam lafaz nasyrah ya, tersimpan ya, dengan indikatornya nun di nasyrah. Maka artinya kami. Oh, jadi di sini kita sudah mulai bisa menerjemahkan. Kok nasyrah ada kaminya? Dari mana tuh kaminya? Nah, di situ tadi. Setiap fiil mengandung di dalamnya, bisa mengandung di dalamnya adalah fa'il pelaku ya, berupa dhamir. Laka bagimu sodroka dadam ya. Jadi ayat yang kedua wa wada'na, dan kami telah menghilangkan atau kami telah melepaskan. Lafaz wada'na ya, itu juga fiil, fiilnya fiil madhi, sudah ada di dalamnya fa'il berupa dhamir ya. Di situ indikatornya lafadzna wa wada'na, dan kami telah menghilangkan ya, anka darimu wizroka beban allazi anqadha ya. Lafadz anqadha itu juga fiil ikut bentuk af'ala, berarti fiilnya mujarrad apa mazid? Fiilnya adalah mazid. Apa tambahannya? Tambahannya yaitu adalah huruf hamzah ya. Allazi anqadha, tambahannya apa? Huruf hamzah ya. Huruf hamzah allazi anqadha. Mujarradnya apa? Naqadha ya, mujarradnya allazi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan dhahraka, punggung ya. Pada lafaz anqadha itu sudah ada fa'il ya. Sudah ada fa'il berupa dhamir huwa ya. Huwa. Enggak disebutkan di sini. Yang telah memberatkan. Siapa yang memberatkan? Ya dia apa? Allazi tadi ya. Yang tadi ya. Wa rafa'na, juga ada fi'il di situ lafaz rafa'na. Dan kami tinggikan. Kami tinggikan, kami telah tinggikan. Laka bagimu zikraka, sebutan. Fa inna ma'al usri, karena sesungguhnya beserta kesulitan, yusron, ada kemudahan. Diulang lagi, inna ma'al usri yusron, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta, jika kamu telah selesai ya dari satu pekerjaan, fansob, maka bersiap-siaplah menghadapi pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, maka hendaklah kamu berharap. Lafaz irghab itu adalah bentuk fiil amar ya. Fansob juga fiil amar. Nah, ini surat Al-Insyirah ini adalah surah yang terus memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita ya,
termasuk nikmat di mana kita diberikan kelapangan hati. Ya. Orang yang diberikan kelapangan hati itu sungguh adalah orang yang paling mendapatkan karunia nikmat yang paling besar, ya, kelapangan jiwa. Ya. Nah, kita sering kenal tuh ada istilah orang yang berjiwa besar. Apa orang yang berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar itu orang yang hatinya itu luas, seluas lapangan, kira-kira begitu ya. Orang hatinya luas itu dia akan bisa menampung apapun. Tapi kalau kita hatinya sempit, baru menghadapi masalah sedikit saja, sudah langsung putus asa bahkan bunuh diri, ya, karena hatinya sempit. Kita harus menjadi orang yang memiliki kelapangan jiwa. Ya. Bisa kita contohkan seperti samudra, ya. Kalau samudra itu menampung apa saja, ya, dan tidak akan bau, begitu. Tapi kalau kolam kecil, ada bangkai sedikit saja, bisa bau. Nah, itu pun juga kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang lapang. Alam nasyrah laka sadrak. Ya. Sehingga kalau kita punya kelapangan jiwa, ya, berjiwa besar, wa wada'na anka wizr, maka segala beban apapun akan tidak terasa berat. Begitu ya. Karena kita sudah punya kelapangan jiwa, ya. Kemudian tidak hanya itu, ya, wa rafa'na laka dzikra, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, fa inna ma'al usri, beserta satu kesulitan. Nah, ini lafaz al-usri menggunakan al. Kita praktekkan di sini ilmu kita tentang nakirah dan ma'rifah, ya. Al-usri di sini kategorinya adalah ma'rifah, spesifik, ya. Satu kesulitan. Tapi lafaz yusronnya menggunakan apa? Nakirah, umum. Artinya apa? Dari satu kesulitan yang bisa kita selesaikan, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak. Kalau kita sudah bisa menguasai SMQ, ya, kita akan bisa baca Quran dengan memahami maknanya, bisa baca kitab kuning, bisa membaca karya-karya ulama yang dalam bahasa Arab, bisa mengkaji hadis, dan seterusnya. Ya. Jadi, kesulitan yang kita hadapi, yang bisa kita selesaikan, itu akan bisa mendatangkan 1000 kemudahan, bahkan 1.000.000 kemudahan yang kita peroleh. Ya. Makna lainnya bahwa kita jangan putus asa, setiap kesulitan yang kita hadapi pasti banyak jalan untuk bisa menyelesaikan. Jadi, ayat surah Al-Insyirah ini sangat memotivasi dalam kehidupan kita, dan ini sungguh adalah pesan Al-Quran yang kita yakini betul adanya, benar adanya, dan insya Allah kalau kita mengamalkannya kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Saya kira itu mungkin hikmah yang bisa kita peroleh dari pelajaran pagi hari ini, karena waktunya sudah jam 6:15 ya, molor sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak gangguan teknis. Saya kembalikan kepada Coach Hidayat. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa Pak Kiai, di tengah kesibukan beliau bertugas ya, yang memang mengharuskan perjalanan lintas kota karena mengcover Jawa Barat. Dan beliau masih meluangkan waktu untuk membimbing kita di pagi hari ini. Semoga perjalanannya lancar Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, dan insya Allah besok kita bertemu kembali juga hari Minggu Pak Kiai ya, secara offline. Dan hari ini pembelajarannya banyak sekali sesungguhnya, selain materi SMQ-nya sendiri, kemudian mengkaji kedalaman surat Al-Insyirah. Dan kita juga belajar ya untuk bersabar ketika menghadapi pembelajaran online yang penuh tantangan gitu ya. Jadi siapapun yang terus menyimak ya, banyak pembelajaran luar biasa pagi hari ini. Yuk mari sama-sama kita berikan hati kita yang luar biasa untuk Pak Kiai agar hati kita dilapangkan. Pak Kiai juga terus ya mau memberikan hatinya buat kita untuk terus memberikan pembimbingan dan pembelajaran agar kita menguasai smart method bil kolam. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita berikan reaction ya, berikan reaction hati buat Pak Kiai Adib, dan tentu doa agar beliau selalu sehat dan bisa terus diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai
Kakanwil, Kementerian Agama Jawa Barat. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, sudah jam 6:16, ya, insya Allah besok ba'da subuh akan dilanjutkan dan mohon disiapkan waktu lebih panjang karena besok akan kita tuntaskan materinya sampai materi ke pembelajaran ke-9, ya, sehingga mohon betul-betul diluangkan waktu supaya pemahamannya utuh, dan di hari Minggu kita akan lanjutkan dengan pembelajaran terkait dengan bagaimana mendeliver smart method bil kalam, ya, termasuk materi tentang public speaking, ya, public speaking, bagaimana berbicara di depan publik, bagaimana bisa tampil memukau, bagaimana memahami audiens dengan lebih baik lagi dan mendeliver dengan tentu sesuai dengan audiens yang ada. Kita akan tutup pertemuan di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan subuh besok, ya. Kalimat fi'il juga banyak ragamnya. Fi'il madi mudhari amar namanya. Fi'il madi kata fa'ala contohnya. Yaf'ulu uf'ul mudhari dan amarnya. Fi'il mabni maklum kata yaktubu, dijadikan pasif kutiba yuktabu. Fi'il 3 huruf mujarrad namanya, jadi mazid jika ada imbuhannya. Af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Tafa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Huruf hamzah, sin, ta, nun, tasydid dan alif, jadilah kata istana harus arif. Penambahan huruf menambahkan makna, seperti ghaniyah menjadi istighna. Fi'il selalu melekat dengan fa'ilnya. Fa'il dhohir dan dhamir banyak jenisnya. Fataha, fataha, fatahu contohnya. Fi'il madi dengan aneka ragamnya. Yaftahu, yaftahani juga taftahna. Contoh fi'il mudhari dengan antunna.